Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azzakumullah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib, jamaah salat subuh, al-muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang cerah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, yaitu hari Jumat ya, di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dan menjadikan hidup kita lebih bermakna, lebih berkualitas, semakin tinggi kualitas iman, takwa dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan jemaah sekalian pembahasan kitab Al-Fiqh Fiddin Ismatun Minal Fitan, yang artinya adalah pemahaman agama menyelamatkan atau menjadi benteng dari fitnah-fitnah atau ujian-ujian kehidupan. Ya, ini adalah pada asalnya sebuah ceramah, yaitu ceramah dari Fadilatul Syekh ya Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, yang mana ceramah beliau ini didengar langsung dan diantara yang hadir adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ya, kemudian ceramah beliau dibukukan dan jadilah bukunya seperti yang ada di hadapan kita. Di dalam buku ini ya, beliau menjelaskan tentang pentingnya ya pemahaman dalam agama, berpegang teguh ya dengan agama Islam, mempelajari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai benteng dari fitnah-fitnah, ujian-ujian. Nah, fitnah-fitnah itu apa? Telah dijelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu jemaah sekalian. Di antaranya ada fitnah al-mal, ya, fitnah harta, ada fitnah al-aulad, anak-anak, ada juga fitnah-fitnah yang lain ya, termasuk al-khair wasyarr, kebajikan dan juga keburukan ya, termasuk diantaranya kenikmatan, musibah, itu juga ujian. Nah, insyaallah di pertemuan ini beliau akan melanjutkan apa yang beliau sampaikan, yaitu di halaman yang ke-16 jemaah sekalian, halaman yang ke-16 bagian bawah ya, baris yang keempat ya dari bawah, halaman ke-16 ya, setelah kata fil imtihan. Ya, ketemu ya? Bisa ketemu ya? Halaman 16 bagian bawah baris yang keempat dari bawah. Baik. Kata beliau, Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Dan kami telah menjadikan sebagian kalian li ba'din atas sebagian yang lain fitnah, sebagai fitnah. Fitnah di sini bukan fitnah ucapan, tapi adalah sebagai bentuk ujian. Kami jadikan sebagian kalian menjadi batu ujian bagi sebagian yang lain. Kadzalika, demikian pula termasuk di antara bentuk fitnah, salah satu bentuk ujian, ya batali al-ghaniyyu bil faqir, yaitu orang kaya jemaah sekalian menjadi ujian bagi orang yang fakir. Orang yang kaya menjadi ujian bagi orang yang fakir. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula
manallahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. Wa kadzalik, dan demikianlah, fatanna, kami telah uji, ba'dahum, sebagian dari mereka. Sebagian mereka di sini orang-orang kaya, bi ba'din, dengan sebagian mereka. Yang dimaksud dalam kurung adalah orang-orang masakin, orang-orang miskin. Liyaqulu, agar supaya mereka berkata. Liyaqulu, kembalinya kepada yang pertama, yaitu orang-orang yang aghnia, orang-orang kaya. Agar supaya orang-orang kaya itu mengatakan, ahaula, apakah mereka? Mereka di sini yang dimaksud orang-orang miskin. Manallahu alaihim min bainina, apakah orang-orang semacam ini? Apakah orang-orang yang seperti ini yang Allah berikan anugerah kepada mereka? Alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin, bukankah Allah lebih tahu, maha tahu terhadap orang-orang yang bersyukur kepadanya? Ya, maksud ringkasnya sama sekalian, orang-orang kaya di berbagai zaman itu yang enggak beriman kepada para rasul itu mengejek orang-orang yang mengikuti para rasul. Nah, kebanyakan yang mengikuti para nabi, para rasul itu orang yang kuat apa orang yang lemah? Lemah. Orang-orang miskin atau orang kaya? Orang miskin. Meskipun ada orang kaya, tapi kebanyakan orang yang mengikuti para nabi dan rasul itu dari kalangan orang-orang biasa. Nah, orang yang enggak beriman dari kalangan orang-orang kaya itu melecehkan. Ya, masa orang-orang seperti ini yang Allah berikan, Allah lebihkan atas kita. Ya, kita punya harta, kita punya kekuasaan, kita punya segalanya. Masa mereka orang-orang yang masakin, yang lebih daripada kita, yang Allah berikan nikmat. Maksudnya apakah mereka orang-orang yang lebih dapat hidayah daripada kami? Kami punya segalanya, kami punya harta. Masa kami kalah dengan mereka? Kami enggak dapat hidayah, mereka dapat hidayah. Melecehkan seperti itu sama sekalian. Ya. Saya ulangi, wa kadzalika fatanna, dan demikianlah kami uji, fatanna ba'dahum, sebagian mereka, orang-orang yang kaya itu, bi ba'din, dengan sebagian yang lain, yaitu orang-orang masakin, liyaqulu, agar mereka mengatakan, orang yang kaya itu, ahaula, apakah mereka orang-orang miskin, manallahu alaihim min bainina, Allah berikan mereka itu anugerah di antara kita. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin, bukankah Allah yang lebih tahu siapa orang-orang yang bersyukur kepadanya? Ya, jadi Allah lebih tahu siapa yang beriman, siapa yang tidak, siapa yang mau mengikuti para nabi dan rasulnya, siapa yang mengutamakan hawa nafsunya. Ya, kita lihat penjelasan Syekh di baris berikutnya. Al-kuffar yahtaqiruna fuqara al-muslimin. Al-kuffaru, ya, jamak dari kafir. Ya. Orang-orang kafir itu yahtaqiruna fuqara al-muslimin. Ya, jadi mereka itu yahtaqirun, yang merendahkan. Ya, merendahkan dari kata ihtaqara yahtaqiru. Orang-orang kafir itu merendahkan fuqara al-muslimin, orang-orang fakir dari kalangan muslim. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ahaulai manallahu alaihim min bainina. Ini mengambil dari ayat ya. Dan mereka mengatakan, ya, di sini apakah ya? Apakah haula, mereka itu, kembalinya kepada fuqara'il muslimin. Ya, bisa dikasih panah gitu ya, ke atas, ke fuqara'il muslimin. Manallahu alaihim min bainina, yang Allah berikan anugerah melebihi kami. Allah berikan anugerah alaihim, atas mereka, min bainina, dari antara kami. Sudah ya. Haulai nasun fuqara. Haulai, mereka itu nas, ya, manusia-manusia yang fuqara, ya, orang-orang yang fakir. Laisa bi aidihim syai', laisa bi aidihim syai'un, ya, tidak ada di tangan-tangan mereka itu sesuatu. Ya, berarti maksudnya apa? Mereka enggak punya mal, mereka enggak punya harta. Laisa bi aidihim syai'un,
Tidak ada sesuatu di tangan-tangan mereka, tidak ada harta. Kaifa yakununa hum 'alal huda. Kaifa, ya bagaimana, yakununa, mereka menjadi, hum, mereka itu, ya di sini penguatan sama sekalian. Yakununa saja sudah cukup, tapi ditambah hum, menguatkan yakununa. Jadi yakununa itu domirnya sudah hum, ya, tapi ditambah lagi hum, itu penguatan. Bagaimana mereka itu? Ya mereka itu 'alal huda, di atas petunjuk. Wa nahnu 'alad dhalal, dan kami di atas kesesatan. Ya kan mereka yang beriman kepada para rasul itu kan mendakwahi orang-orang yang enggak beriman. Nah, orang-orang yang enggak beriman itu merasa masa diri kita yang keliru, masa diri kita yang tersesat, mereka yang dapat petunjuk. Ya, artinya mereka enggak mengakui kebenaran, dan mereka menganggap tolok ukur kebenaran itu adalah materi. Ya, enggak mungkin kami di atas kesesatan. Kami punya harta, kalian enggak punya. Masa kalian enggak punya lebih mendapat hidayah daripada kami, gitu ya. Ya, kaifa yakununa hum 'alal huda wa nahnu 'alad dhalal. Ya, 'alal huda, ya, ala itu huruf jar ya. Jadi menjarkan atau menjadikan kasrah atau yang semisalnya, kata yang setelahnya, tapi di sini huda. Ya. Jadi tidak dijarkan seperti kasrah. Jadi 'alal huda wa nahnu 'alad dhalal. Wa nahnu 'alad dhalali, gitu ya. Ini bacanya disukun, wa nahnu 'alad dhalal. Ya, dan kami di atas kesesatan, ya enggak mungkin maksudnya mereka. Nahnu ahlul mal. Ya, kami orang-orang yang memiliki harta. Wa nahnu ahlut tsarwah. Kami orang-orang yang memiliki tsarwah, ya, kekayaan harta materi. Wa nahnu ahlur riasah, dan kami memiliki apa? Riasah, kekuasaan. Wa ahlur ra'i, kami orang-orang yang ahl ra'i. Ahl itu pemilik, keluarga, ra'i itu pendapat, ya, maksudnya orang-orang yang menurut mereka itu kami punya pemikiran, kami punya apa bahasa lainnya itu, ya, punya kecerdasan, punya ini ide, pertimbangan dan seterusnya. Ya, masa kami dikatakan tersesat? Wa ahlul halli wal 'aqd. Wa ahlul halli wal 'aqd. Ahlul halli wal 'aqd ini maksudnya, ya, mereka yang biasanya merumuskan, merundingkan siapa yang nantinya ditunjuk untuk menjadi pemimpin. Ya, ahlul halli wal 'aqd, ya, tim pertimbangan untuk memilih seorang pemimpin atau khalifah. Ya. Wa haula'i fuqara masakin. Ya, ini kami. Adapun mereka itu fuqara, ya, orang-orang yang fakir, masakin lagi miskin. Wa ma'a hadza yaz'umuna annahum khairun minna. Ya, meskipun demikian mereka itu menyangka annahum, bahwasanya mereka khairun minna, lebih baik daripada kami. Wa annahum ahaula imanallahu alaihim min bainina. Ya, kembali kepada ayat tadi. Apakah mereka yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, ya, melebihi diri-diri kami? Yaqulullahu ta'ala alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Ya, maka Allah memberikan bantahan kepada orang yang enggak beriman tersebut, bukankah Allah lebih tahu siapa orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya? Sudah ya. Lanjutannya, Allahu jalla wa ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allahu jalla, ya, di situ ada tasdidnya tapi tidak ditulis, ya, karena sudah ma'ruf, ya, sudah dikenal, ya, bahwasanya kata ini adalah jalla. Ya, kata seperti ini bisa jalla, bisa julla, tapi karena bergandeng dengan lafdzul jalalah Allah, maka menjadi apa? Jalla. Ini bergandengan, ya, jalla wa ala, seperti subhanahu wa ta'ala, tidak bergandengan subhanahu wa ta'ala, jalla wa ala.
atau kadang jalla fi'ula, tapi lebih seringnya jalla wa ala. Ya, Allah yang maha mulia, wa ala lagi maha tinggi, la yanzuru, Allah tidak memperhatikan ila suwarikum. Ya, ila suwarikum, Allah tidak melihat suwar, ya. Suwar itu jamak dari surah. Surah itu gambar, tapi di sini maksudnya rupa. Ya, rupa-rupa kalian wahai manusia, wa amwalikum, tidak pula harta-harta kalian. Ya, amwal jamak dari harta, jamak dari mal. Wa innama hanya saja yang zuru, ya Allah memperhatikan ila qulubikum wa a'malikum. Ila qulubikum, kepada hati-hati kalian, wa a'malikum, dan juga amalan-amalan kalian. Ya, ini terambil dari hadis, ya jemaah sekalian, terambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat-kalimat tersebut. Fal faqirus syakir, fal faqirus syakir. Ya, kalau diharokati fal faqirus syakiru, ya fal faqirus syakiru. Kalau diharokati, tapi membacanya fal faqirus syakir gitu ya. Ya kayak ayat, ya ayat penghujungnya mesti ada harokatnya, tapi kan nggak dibaca apa? Disukun penghujungnya. Kalau diharokati semua fal faqirus syakiru, maka orang fakir yang dia itu syakir, yang dia bersyukur. Ya. Orang fakir yang dia itu bersyukur, al mu'minu billahi, yang dia itu beriman kepada Allah. Al mu'minu billah, yang dia beriman kepada Allah. Ar-raghibu fil khairi, ya. Ar-raghibu fil khairi, yang dia itu apa? Nah, kalau raghaba ketemu fi itu maksudnya cinta. Raghib dari kata raghaba. Raghaba fi itu cinta, kalau raghiba anhu benci. Ya. Raghiba fi cinta. Raghiba, ya fiilnya, kata kerjanya. Orangnya raghib. Orangnya apa? Raghib. Ya. Ya misalnya membaca itu kata kerjanya. Orangnya pembaca. Menulis pekerjaannya, perbuatannya. Orangnya penulis gitu ya. Jadi kataba menulis. Orangnya katib. Ya, katib, ya tinggal nambah alif saja. Qoro'a membaca. Pembacanya qori, nah, gitu ya. Qori. Ya. Jalasa orang yang sedang duduk, sudah duduk. Orang yang duduk orangnya jalis, nah, gitu ya. Tinggal nambahi apa? Alif jalis. Nah, gitu ya. Fa'ala orang sedang sudah melakukan. Orang yang telah melakukan atau dia pelakunya fa'il, gitu ya, fa'il, gitu ya. Jadi sebetulnya mudah, sama saya tinggal nita ini aja, fa'ala fa'il, kataba katib, qoro'a qori, ya. Syariba minum, nah. Syariba apa? Minum. Nah, orang yang minum syarib, nah, orang yang minum. Akala makan, orang yang makan. Akil. Misalnya akilur riba, berarti pemakan riba. Ya. Ya, nanti beda dalam kedudukan kalimatnya. Ya. Kalau pekerjaan itu dianggap fiil, ya. Kalau pelakunya itu namanya apa? Isim fa'il. Ya, kita nggak usah terjebak di itunya, nanti nggak bingung. Pokoknya maksudnya gitu ya. Jadi ini pekerjaan, ini pelakunya gitu ya. Ya, jadi raghib orangnya gitu ya. Raghaba, orang yang cinta fil khair, pada kebajikan. Ya, orang yang cinta pada kebajikan. Ya. Ya. Hadza huwa waliyullah. Hadza huwa waliyullah. Dialah waliullah. Hadza huwa, inilah dia. Ya, tanpa huwa pun sudah cukup, tapi ditambah huwa sebagai apa? Penguatan. Ini dia. Bahasa Indonesianya ini dia. Waliullah adalah waliullah azza wa jalla. Wali maksudnya orang yang mendapat perlindungan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, secara umum waliullah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman lagi bertakwa. Orang yang beriman lagi bertakwa. Di antara ciri waliullah seperti yang beliau jelaskan di sini, orang yang fakir yang bersyukur, ya, apalagi orang kaya ya, orang fakir yang bersyukur, al-mu'minu billah, ya beriman kepada Allah, ar-raghib fil khair, cinta kepada kebajikan. Ya, jadi maksudnya jangan dilihat ketidakpunyaannya akan harta, tapi dia bersyukur, dia beriman, dia cinta kepada kebajikan. Inilah dia waliullah azza wa jalla. Lanjutannya, ammal mustakbir, adapun orang yang mustakbir, ya, menyombongkan diri, ya, nah, sama dengan tadi, dengan kaedah yang tadi ya, sama sekalian, yang syarib, yang akil, sama. Ini dari kata istakbaro, nah, cuman katanya lebih dari 3 huruf sehingga ditambah mim, mustakbir, orangnya yang sombong. Istakbaro perbuatannya, ini orangnya mustakbir, orang yang menyombongkan diri. Wal muta'ali, ya, muta'ali itu orang yang meninggikan dirinya, merasa tinggi alal haq, di atas kebenaran. Jadi dia ingin melampaui kebenaran, dia merasa tinggi dan sombong. Ammal mustakbiru wal muta'ali alal haqqi alladhi u'jiba bimalihi, bisa ngikuti ya, alladhi u'jiba bimalihi, yang dia itu u'jiba. Nah, ini kenapa dikasih harokat oleh penulis, oleh yang mencetak buku ini, supaya terbedakan ini aktif apa pasif. Nah, maka dikasih bantuan harokat di sini, u'jiba, ada harokatnya ada. Itu dari bukunya memang u'jiba, untuk bantu kita membaca supaya bisa membedakan. Jadi kata ini maksudnya bentuk pasif ya, yaitu artinya apa? Ditakjubkan. Ya, orang yang ditakjubkan. Orang yang ditakjubkan. Ya, tentu terjemahnya bukan ditakjubkan tapi menjadi apa? Takjub. Ya, takjub saja, tapi letter luck-nya ditakjubkan. Orang yang ditakjubkan bimalihi, dengan hartanya. Ya. Wa nafsihi, dengan dirinya, ya, wajahihi, dan juga dengan kedudukannya. Ya. Jadi masih ngikut keadaan orang yang mustakbir tadi, menyombongkan diri, muta'ali, tinggi, merasa tinggi di atas kebenaran. Alladzi u'jiba bimalihi, dia takjub dengan hartanya, dirinya, wajahihi, kedudukannya, kedudukan atau kekuasaannya. Walam yakbalil haq, walam yakbal al haq, ya, walam yakbal al haqqo, dia kalau ditulis harokatnya walam yakbal al haqqo, dia tidak menerima kebenaran. Jadi walam yakbal al haq. Kan kalau ada kata lam itu, ada huruf lam itu menjadikan apa? Majzumnya, ya, menjadikan sukunnya kata setelahnya. Sukun atau yang semakna dengan sukun gitu. Walam yaqbal al haqqo. Ya, tentu bacanya disambung ya, walam yaqbalil haqq gitu ya. Walam yaqbal, dia enggak mau menerima kebenaran. Kenapa? Karena dia menyombongkan diri, muta'ali, dan juga takjub dengan hartanya, dirinya, dan juga kedudukannya. Nah, ini ya salah satu, mungkin sebelum kita berlanjut ya, salah satu faktor penghalang apa? Hidayah. Salah satu faktor penghalang kebenaran. Seseorang itu merasa dirinya sombong, merasa tinggi dari kebenaran, nggak mau tunduk. Lalu dia punya kekuasaan, punya materi, punya kelebihan dirinya dan sebagainya. Itu semua melingkupi dirinya sehingga nggak mau ngikut kepada ajaran para nabi dan rasul. Ya, itulah yang terjadi pada Fir'aun, terjadi pada Qarun, terjadi pada kaum Ad, ya, pada orang-orang yang nggak beriman di masa dahulu sampai sekarang jemaah sekalian. Ya, jadi faktor yang menghalangi orang sampai kepada hidayah, kepada kebenaran adalah hal-hal yang sifatnya pribadi, lebih kepada harta, kelebihan dirinya, kedudukannya, kesombongannya, dan seterusnya. Itu semua melingkupi seseorang, bisa menghalangi dari hidayah. Lanjutannya,
Fahada la yusawi indallahi syai'a. Fahada, maka yang demikian itu. Fahada, maka yang demikian itu la yusawi, tidaklah bisa menyamai indallahi syai'a, apa yang di sisi Allah sesuatu pun. Maksudnya nggak ada nilainya di sisi Allah itu semua, yang kelebihan dirinya, hartanya, kedudukannya nggak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana yusawi inda nafsihi syai'an kabira. Wa in kana yusawi inda nafsihi syai'an kabira. Ya, meskipun hal itu bagi dirinya sesuatu yang besar, tapi bagi Allah nggak ada nilainya. Fa innahu la yusawi indallahi syai'an. Ya, diulang lagi oleh beliau, fa innahu la yusawi indallahi syai'an. Padahal tidak ada nilainya, ya, maksudnya tidak menyamai di sisi Allah sesuatu pun, maksudnya nggak ada nilainya. Ya, artinya itu bukan barometer untuk mengukur apa kebenaran. Bukan barometer untuk mengukur seseorang itu lebih baik atau tidaknya. Bukan dari sisi harta. Orang kafir tadi merasa dirinya lebih tinggi, lebih afdal, karena yang ini fakir, ini berharta. Tidak demikian, bukan itu urutannya. Mereka menganggap yang orang-orang yang fuqara mendapat hidayah, mereka tidak. Ini nggak mungkin, ya. Bukan seperti itu tolak ukurnya. Ya, qala ta'ala, Allah berfirman, kembali ke ayat tadi Al-An'am 53, aha ula imanallahu alaihim mim bainina. Apakah mereka yang Allah beri hidayah, beri apa? Anugerah. Man itu maksudnya anugerah di sini. Allah anugerahkan alaihim atas mereka mim bainina dari kami. Ya, maksudnya itu masa mereka yang dipilih, kami enggak diberikan hidayah gitu ya. Ya'ni haula'i hassalu. Yakni, apa arti yakni? Yakni, bahasa Indonesia yakni. Jadi subhanallah banyak ya kata-kata bahasa Indonesia terserap dari bahasa Arab. Yakni bahasa Indonesia, bahasa Arab ini. Yakni yang dimaksudkan haula'i, mereka itu hassalu 'alal hidayah. Mereka itu mendapatkan, hassalu menghasilkan, ya, mendapatkan. Juga bahasa Indonesia hasil. Dari kata hassala yuhassilu. Nah, ini penting ya, ikhwani wa akhwati fillah. Pokoknya kuncinya itu kan ada ya kata dibagi tiga, ada kata isim, kata nama ya. Isim itu nama apa saja, nama orang, nama tumbuhan, nama hewan, apa saja, nama barang, benda itu isim. Yang kedua ada kata kerja. Kata kerja itu perbuatan. Lalu huruf itu kata bantu gitu ya, lebih tepatnya kata bantu. Ya, di, ke, dari, di atas, di bawah itu kata bantu. Lah, isim sama huruf ini gampang, nggak berubah, berubahnya sedikit. Masjid ya tetap masjid, gitu ya. Kursi ya tetap kursi, kitab ya tetap kitab. Paling hanya bentuk kejamaknya aja. Huruf nggak berubah, dia fi'ala tetap. Yang agak ribet itu fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja, perbuatan. Nah, fi'il ini sama sekalian itu kuncinya di fi'il madhi. Kata kerja itu kuncinya di fi'il madhi. Jadi kalau ketemu kata apapun yang itu merupakan perubahan dari kata kerja, kembalikan ke fi'il madhi. Nah, itu cara nyari di kamus seperti itu. Kita nyari di kamus itu harus tahu fi'il madhinya. Seperti di sini hassolu. Karena ini bukan kata aslinya. Kadang ada huruf wawu dan alif, ha, sod, lam, wawu, alif. Ini kata aslinya apa ya? Nah, itu kita harus tahu. Nah, setelah tahu hassola aslinya, ha, sod, lam, itu buka di kamus ketemu, mesti ketemu ha, sod, lam, ya, hassola ketemu. Misalnya katabu, ya, apa ya katabu ini? Nah, kita harus tahu, oh wawu, alif ini tambahan saja. Asalnya kaf, tak, ba, oh kataba ini. Lihat di kamus ketemu kata apa. Ya tinggal itu apa? Pelebaran aja. Oh karena ini mereka jadi katabu. Oh karena saya menjadi katabtu.
Oh, karena engkau berarti katabta, gitu ya. Nah, nanti muter-muternya di 14 domir itu. 14 domir. Ya. Demikian jamaah sekalian. Itu kata fi'il madinya harus tahu. Nah, kuncinya hafalkan sebanyak-banyaknya kata kerja. Enggak usah semuanya. Fi'il madinya, mudhari'nya, masdarnya. Ya, kalau kata perintah itu jarang. Kata perintah itu jarang. Uktub, tulislah, jarang. Pasti kata madi, kata mudhari', masdar itu sering. Kata bayak tubuh kitabatan, atau masdar jangan dulu. Fi'il madi sama mudhari' dulu ya. Madi sama mudhari'. Kata bayak tubuh, hafalkan. Kalau bisa satu hari coba hafalkan 3 kata sama sekalian. Itu 1 bulan sudah 90. 1 tahun sudah hampir 1000 kata. 1000 kata. Masya Allah. Tapi yang perlu di sini istiqomah ya. Nah, nanti caranya ambil kertas sama sekalian, di situ tulis katanya nomor 1, 2, 3. Lihat di kamus enggak Bapak? Atau dari buku yang dipelajari. Nomor 1, 2, 3 pakai bahasa Arab. Nah, belakangnya artinya, gitu ya. Belakangnya artinya. Dihafalkan dulu. Kalau sudah hafal jangan lihat artinya, lihat depannya saja. Nah, besoknya nambah. Ini istiqomah sama sekalian. Perlu istiqomah. Itu nggak berasa, insya Allah 1 bulan sudah 90 mufradat atau kata. Masya Allah. Demikian ya. Lanjutnya, haula'i hassalu 'alal hidayah. Ya, mereka itu hassalu, telah mendapatkan. Hassala, telah menghasilkan. Hassalu, mereka telah mendapatkan. Ya, kenapa kok hassalu? Karena haula, ya, haula mereka. Nah, ini repotnya bahasa Arab ya, sekali. Kalau bahasa Indonesia paling mudah. Sehingga orang asing itu kalau ke Indonesia insya Allah 2 bulan sudah bisa bahasa Indonesia. Coba bahasa yang pilih mana? Bahasa yang paling mudah atau bahasa yang paling sulit? Paling sulit. Paling sulit itu kan karena orang nggak mudah untuk belajar. Kalau bahasa paling mudah semua orang bisa. Semua orang bisa bisa untuk belajar. Tapi kalau bahasa paling sulit itu biasanya paling luas. Kita sama sekalian. Maka di sini kita jangan merasa takut karena sulit, justru dalam kesulitan itu ada keindahan. Ya, bahasa Indonesia juga demikian ya, Masya Allah keindahannya. Tapi kalau dibandingkan tingkat kesulitannya lebih sulit bahasa Arab. Tapi kalau kita nggak tahu nanti eman gitu. Karena di Islam semuanya bahasa Arab, Quran Sunnahnya. Ya, jadi kembali kepada tadi haula'i hassalu 'alal hidayah. Ya, kalau bahasa Indonesianya mereka itu dapat hidayah. Mereka itu dapat hidayah. Nah, di sini bahasa Arabnya disesuaikan. Ya, mereka dapat hidayah ngikut kepada mereka. Jadi bentuknya dia dijamakkan hassalu. Ya. Ya. Jadi mereka makan, saya makan, engkau makan itu sama. Kalau dalam bahasa Arab dibedakan, makannya itu dibedakan menyesuaikan siapa pelakunya, Nah, lanjutnya haulai hassalu, mereka itu mendapatkan 'alal hidayah, itu mendapat hidayah dunana, selain kami. Ya, dunana. Duna itu bisa bermakna di bawah, bisa bermakna selain. Nah, karena itu kalau jamaah lihat dalam kamus itu kadang ada pilihan kata, pilihan terjemah. Nah, itu menyesuaikan kalimat yang mana. Ya, di sini kamus yang saya perhatikan paling lengkap ya kalau bahasa Indonesia itu kamus Al-Munawwir. Paling lengkap, tapi tebal sekali. Itu insya Allah jamaah nyari apa saja ketemu di situ ya. Dan memberikan pilihan terjemah itu banyak sekali di situ. Ya, itu maksudnya kalau kalimatnya ini, kalau kalimatnya ini. Itu bagus sekali ya. Arab Indonesia Al-Munawwir. Ya. Baik, ada lagi kamus yang lain ya pertengahan seperti kamus Al-Bisri ya, pertengahan ya sama sekalian. Ada lagi kamus yang klasik ya seperti Mahmud Yunus. Nah, lanjutannya ya, apakah mereka itu mendapatkan hidayah dunana, selain kami ya, maksudnya kami enggak, mereka dapat. Wahum bihadhil halah, dan mereka bihadhil halah, keadaannya seperti ini ya. Itu logikanya orang-orang yang enggak beriman. Wahum, mereka itu bihadhil halah, keadaannya seperti ini.
Seperti ini bagaimana? Dijelaskan minal faqri wal faqati wal hajati. Kefakiran menimpa mereka, wal faqah, kebutuhan menimpa mereka, wal hajah, hajah juga menimpa mereka. Ya, hampir semakna hajah dengan faqah. Dalam bahasa Arab kadang disebutkan itu untuk meluaskan itu sama sekali, meskipun hampir semakna faqah dengan hajah. Minal faqri wal faqati wal hajah. Sudah ya. Nahnu a'azzu minhum. Kami a'az, pakai tasdid ya. A'az lebih mulia dari mereka. Kita lanjutkan sedikit. Nahnu a'azzu minhum. Kami lebih mulia daripada mereka. Wa nahnu akbar minhum, kami lebih besar daripada mereka. Hadza bizamihim, ini menurut anggapan mereka. Li'annal maqayisa indahum, li'annal maqayisa indahum, karena maqayis ya jamak dari miqyas. Miqyas itu ukuran, timbangan. Karena patokan timbangan barometer mereka, maqayis mereka, indahum di sisi mereka, maqayisul ghina wat tarwah wal jah, yaitu barometer kekayaan, harta dan juga kekuasaan. Walaisat maqayis al-qulub wal a'mal, dan bukannya barometernya, timbangannya al-qulub wal a'mal, hati maupun amalan. Ammal maqayis indallahi jalla wa ala, adapun maqayis timbangan barometer di sisi Allah jalla wa ala, fahiya bil qulubi wal a'mal, maka adalah hati maupun amal. Ini kutipan hadisnya, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi yang Allah lihat itu hati dan juga amalan kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sudah ya. Wallahu jalla wa ala yu'ti dunya. Wallahu jalla wa ala yu'ti ad-dunya. Allah jalla wa ala menganugerahkan. Yu'ti itu memberikan ya. Bisa bermakna menganugerahkan. Ad-dunya yaitu dunia, liman yuhib wa man la yuhib. Allah berikan dunia liman yuhib, pakai tasdid ya, kepada siapa yang dia cintai, wa man la yuhibbu, dan siapa yang tidak dia cintai. Perhatikan ya, jadi kekuasaan, harta itu Allah berikan kepada siapa saja, nggak ngelihat orangnya beriman maupun nggak beriman. Ya, nggak beriman pun dapat kedudukan, nggak beriman pun dapat harta. Jadi itu bukan patokan kebenaran. Allah berikan dunia liman yuhibbu wa man la yuhibbu, kepada siapa saja yang baik Allah cintai, ya ada yang dapat harta, ada yang dapat kekuasaan. Wa man la yuhib, juga yang enggak dia cintai juga mendapatkan harta. Ya. Walakinnahu la yu'ti hadzal din. Walakinnahu, ini sudah gandengannya ya. Kalau ada kata waw, lam, kaf, nun, ha, mesti walakinnahu ya. Tidak mungkin wawunya dhammah, tidak mungkin lamnya kasrah, pasti walakinnahu. Akan tetapi hu yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala, la yu'ti, Allah tidak memberikan hadzal din, agama ini, illa liman yuhib, kecuali kepada siapa yang dia cintai. Allah tidak beri hidayah, Allah tidak beri agama ini, iman, kecuali kepada siapa yang dia cintai. Qala ta'ala wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu ahaula imanallahu alaihim min baini. Demikianlah kami berikan, kami jadikan sebagian mereka sebagai ujian bagi sebagian yang lain, liyaqulu ahaula imanallahu alaihim min bainina. Ya. Insyaallah demikian ya jemaah sekalian. Kita cukupkan sampai paragraf ini, karena paragraf berikutnya bentuk fitnah yang lain. Ya, kesimpulan dari apa yang disampaikan ya oleh Syekh Fauzan kali ini adalah bahwasanya banyak orang itu tertipu dengan
apa yang dia miliki. Ya, nggak ngikut kebenaran karena dia merasa lebih daripada orang-orang yang tidak memiliki apa yang mereka miliki. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur ya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang memiliki harta maupun tidak memiliki harta maupun yang biasa-biasa bersyukur ya di atas hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata banyak orang di masa dahulu yang tergelincir sama sekalian karena sebab mereka melihat diri mereka. Ya, bagaimana Firaun tidak mau beriman, ya Qarun ya tertipu dengan hartanya. Ya, Raja Heraklius ya hampir saja beriman, ya dia tertipu dengan kekuasaannya. Ya, seperti itu. Banyak orang-orang yang tergelincir karena ini. Ya, maka dari itu apa yang Allah berikan kepada kita itu sebetulnya adalah anugerah, titipan jemaah sekalian, titipan. Ya, jadi sifatnya tidak kekal tapi sementara. Ya, karena itu agama menuntun kita bagaimana menggunakan harta dan kekuasaan tersebut, dan jangan sampai kita merasa lebih daripada saudara kita, karena yang paling tinggi di sisi Allah inna akramakum indallahi atqakum. Semakin beriman, semakin bertakwa, dialah yang lebih tinggi nilainya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian jemaah sekalian apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan dari beliau kali ini bermanfaat untuk saya dan para jamaah sekalian. Insyaallah kita sambung di pertemuan mendatang biiznillah taala. Semoga Allah mudahkan ya. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan dengan pembahasan ini dengan pembacaan kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.